dunia lain. Ingat, rasa penasaran berlebihan bisa membunuhmu. Dunia lain, kata ini sering menyisakan misteri dan tragedi. Banyak orang penasaran akan dunia lain. Banyak pula yang skeptis tentang dunia lain dan menganggap dunia ini, bumi, adalah satu-satunya tempat kita tinggal. Tidak ada namanya dunia lain. Benarkah begitu? Pada era modern, sejumlah pemburu hantu juga menggunakan teknologi atau alat pendeteksi untuk menemukan keberadaan makhluk halus. Film The Eye 10 adalah film horor Thailand Hong Kong produksi tahun 2005, mengangkat kisah remaja yang mencoba melihat hantu lewat berbagai macam cara. Begitu mereka mulai, mereka tidak bisa kembali dan menghentikan akibat terburuk dari rasa penasaran, yaitu kematian. Meskipun itu hanya sebuah film, namun film ini menyelipkan sebuah pesan berharga. Rasa penasaran bisa membunuhmu. Jadi berhati-hatilah dengan keinginanmu. Semua narasumber dalam buku ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan alami untuk melihat, mendengar dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan atau dilihat orang lain lewat mata batin, bukan melalui praktik mistis atau ala coba-coba dengan menggoogle. Orang sering mengira bisa melihat dan merasakan apa yang tidak bisa dilihat dan dirasakan orang lain. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang menarik dan keren, amazing, cool, apalagi, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka yang mata batinnya terbuka rata-rata mengalami hal tidak menyenangkan, bahkan pada kasus-kasus tertentu membahayakan jiwa bagi mereka yang tidak siap. Bisa-bisa jadi gila. Sebagian dari narasumber bersusah payah berdamai dengan bakatnya untuk meraih kehidupan yang kita sebut hidup normal. Sebagian lainnya memilih menyembunyikan bakatnya. Ada yang berjuang keras menjaga kewarasannya karena ia terus mendengar bisikan kawan gaib sepanjang hari. Bisikan yang mengajaknya untuk mengakhiri hidup. Orang dengan mata batin terbuka cenderung bisa melihat banyak hal dan lebih peka dari kebanyakan orang. Jika batin tidak benar-benar kuat, bisa mengalami kelainan mental. Makanya, jangan pernah coba-coba. Ada yang begitu, mata batin terbuka kemanapun ia melihat. Ia melihat hantu, setan, jin, di mana-mana. Bayangkan saja, saat Anda menonton film horor berdurasi 90 menit, Anda mungkin sudah teriak-teriak ketakutan, menutup mata, menutup telinga, atau sembunyi di balik badan kawan sepanjang menonton. Kebayang nggak bila 24 jam menghadapi horor seperti itu dikali seumur hidup? Apakah Anda siap menjalani kehidupan seperti itu? Tak hanya itu, orang dengan mata batin terbuka cenderung menarik perhatian makhluk tak kasat mata. Karena makhluk tak kasat mata itu tahu orang-orang dengan mata batin terbuka, sehingga mereka juga tertarik untuk mendekati si orang tersebut, bahkan mengikuti kemanapun mereka pergi. Padahal bukan sengaja diundang, tapi para makhluk itu datang sendiri mendekati. Jadi tidak heran bila Anda memiliki kawan dengan bakat sixth sense, pasti kerap melihat perilakunya mendadak aneh. Banyak kasus orang dengan mata batin terbuka rawan mengalami kesurupan. Begitu pikiran blank, pasti kesurupan. Lewat tempat angker langsung kesambet. Ada orang tertentu dengan kemampuan sixth sense, ia mampu melihat makhluk tak kasat mata pendamping orang lain, bahkan bisa mendeteksi dan melihat penyakit seseorang. Kemampuan mata batin tiap orang berbeda-beda. Sebagian orang bahkan tidak bisa mengendalikan kemampuannya. Ia mengalami distorsi sehingga sukar membedakan dunia sini dengan dimensi sana. Mirip pemain game augmented reality (AR)
yang mengubah persepsi tentang lingkungan dunia nyata dengan realitas virtual. Berikut 7 cara melihat hantu yang sering dipraktikkan orang Indonesia. 1. Membuka mata batin. Manusia dan hantu memiliki dunia yang berbeda. Mereka ada di alam manusia, hanya berbeda dimensi. Begitu anggapan kebanyakan orang. Untuk melihat mereka, manusia menggunakan mata batin. Dengan mata batin yang terbuka, manusia dengan mudah melihat dunia sana tanpa sekat. 2. Mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata. Mereka yang pernah mencoba cara ini mengatakan mampu melihat hantu dengan mengusapkan tanah kuburan ke kelopak mata. Mereka percaya tanah kuburan akan mengundang makhluk halus mendekat dan menampakkan wujudnya, mengerok alis mata sampai habis. Bagi seseorang yang ingin melihat tuyul, mereka bisa melakukannya dengan mengerok habis alis matanya. Setelah itu, tidur di depan pintu rumah dan menggunakan keset sebagai alas dari tengah malam hingga pagi. Tuyul akan membangunkan orang itu karena ia menganggap orang yang tidur adalah temannya karena tidak memiliki alis. Melihat di antara dua kaki. Jika ingin melihat hantu, maka coba menengok ke belakang dan melihat di antara dua kaki. Banyak orang telah membuktikan jika mereka melakukan itu di tempat angker, hantu akan nampak dengan sangat jelas. Tapi saat menoleh dan tak melihat dari selangkangan, mereka kembali tak terlihat. Kebiasaan ini ternyata tak hanya dilakukan di Indonesia saja. Beberapa orang di luar negeri juga telah mempraktikkan hal yang sama. Mereka biasanya datang ke kuburan dan mempraktikkan aksi ini untuk mampu melihat hantu. Bermain jelangkung. Jelangkung adalah salah satu permainan pemanggil roh atau hantu asli Indonesia. Biasanya permainan ini menggunakan boneka yang nantinya akan disuruh untuk mengatakan nama dan diwawancarai aneh-aneh. Oh ya, katanya saat bermain jelangkung, orang yang ada di sana haruslah ganjil. Hal ini dilakukan agar nanti jelangkungnya yang akan menggenapi. Dalam beberapa situasi, jelangkung biasanya akan nampak dalam wujud aslinya. Orang-orang di sana biasanya mampu melihat dengan sangat jelas. Roh atau hantu akan keluar dan menyerupai manusia hingga kadang tak pernah disadari oleh para pemainnya. Wasfihai kain kafan. Jika seseorang tidur dengan telanjang dan terbungkus kain kafan, hantu pocong akan datang dan menampakkan diri. Hantu itu menganggap orang yang terbungkus kain kafan itu adalah temannya. Menyisir rambut tengah malam. Jika ingin melihat hantu, maka sisirlah rambut tengah malam di depan cermin. Saat melakukan ini, usahakan mematikan lampu dan menggunakan penerangan berupa lilin. Sisir rambut perlahan-lahan sembari memperhatikan apa yang ada di dalam cermin. Biasanya, di dalam cermin akan muncul bayangan ataupun wujud makhluk yang mengerikan. Selain itu, suara-suara seperti bisikan atau rintihan kesakitan juga kerap terdengar. Banyak orang membuktikan hantu dengan cara ini, meski tak semuanya berhasil. Inilah 7 cara melihat hantu yang sering dipraktikkan orang Indonesia. Jika Anda bukan seorang pemberani, jangan sekali-kali mencobanya ya. Tahu-tahu hantu yang mengerikan akan langsung muncul di depan Anda secara mengejutkan. Meskipun bukan jaminan, yaitu cara nyata atau mitos saja karena banyak beredar.